itu adalah janji mimpi bohong. Wadul demi konten, sehingga ditonton oleh jutaan orang. Yang menghasilkan duit ada pemilik konten. Banyak yang membahas apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi adalah suatu pencitraan. Salah total kalian semua. Ya, kalian hanya iri. Ya, yang mengatakan Kang Deddy Mulyadi melakukan semua untuk pencitraan itu buktinya anggaran media di Provinsi Jawa Barat dia turunin dari 49 miliar cuma 3 miliar. Itu kan anggaran itu kan buat pencitraan doang sebenarnya. Jadi tidak ada pencitraan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Itu real karena beliau mencintai rakyat Jawa Barat. Setuju nggak? Setuju. Masih setuju kan? Karena memang beliau mencintai warga Jawa Barat dan mencintai seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih saudara-saudaraku. Kita tetap dukung Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang hebat itu. Masih terlalu dini untuk mengukur kinerja Kang Deddy Mulyadi yang hanya baru 2 bulan menjabat. Tapi kok rasanya alam semesta ini seperti dengan sengaja memberikan Kang Deddy Mulyadi panggung untuk mentas. Dan momentumnya pas. Gini, di satu sisi kita tahu kan bahwa alam Indonesia ini rusak parah akibat eksploitasi ugal-ugalan yang dilakukan oleh segelintir manusia-manusia serakah yang hanya memperkaya dirinya dan kelompoknya. Di sisi lain, seorang Deddy Mulyadi yang baru dilantik dengan segala macam wishlistnya, dengan segala macam program kerjanya sudah siap bertempur. Tapi banjir, bencana alam yang mau tidak mau, suka tidak suka, Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat yang baru harus segera menanganinya dengan cepat. Guys, alam kita ini sedang tidak baik-baik saja. Alam kita ini sedang marah. Alam kita ini sedang memberikan peringatan kepada kita, khususnya kepada Kang Deddy Mulyadi untuk concern menjadi prioritas utama yang harus segera diselesaikan. Tapi luar biasanya Kang Deddy Mulyadi, walaupun beliau harus menunda program-program kerjanya, beliau menyelesaikan persoalan-persoalan bencana alam ini langsung ke inti persoalannya, tidak hanya di permukaan. Seperti yang kita tahu kan, borok-borok sudah mulai kelihatan, kelalaian dan kesalahan di masa lalu sudah mulai sedikit demi sedikit terungkap. Luar biasanya Kang Deddy Mulyadi ketika di saat bersamaan dia harus menyelesaikan persoalan bencana alam, di sisi lain juga beliau harus menangani persoalan-persoalan taktis seperti lebaran, kemacetan, dan yang lain-lain. Nah, kinerjanya mungkin bisa kita ukur ya. Walaupun beliau disibukkan dengan hal-hal seperti itu, tapi di setiap kesempatan beliau selalu menyempatkan diri untuk mensosialisasikan langkah-langkahnya, program kerja yang akan dilakukan di masa depan, yang menurut saya memang sangat keren dan visioner. Dari pekerjaan apa yang dilakukan kemarin kita bisa tahu kan kualitas Kang Deddy Mulyadi. Beliau adalah seorang pemimpin yang tulus, serius, punya integritas dan pemberani yang mungkin bisa kita harapkan menjadi pemimpin yang bisa mengubah Jawa Barat menjadi lebih baik. Kita sudah hidup. Oh ya, salam buat Kang Mahesa Albantani bersama teman-teman Banten yang sekarang sedang berjuang membela tanahnya dari kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha berduit itu. Komen guys atau di stitch ya. Saya tidak ingin ada pengurus masjid datang ke rumah minta sumbangan. Memalukan. Nggak boleh. Itu menjatuhkan citra masjid di mata masyarakat. Tidak boleh orang masjid itu nampak menjadi peminta-minta kepada siapapun. Dari saya ketua umum sampai hari ini saya tidak mau nandatangani permohonan dana. Kalau mau nyumbang silakan, kita bantu, kita mudahkan. Mau lewat rekening, kita punya banyak rekening. Mau lewat kotak infak kita banyak pilihannya. Lu tau gak sih, orang yang minta sumbangan untuk masjid, tapi dia tuh berdirinya di tengah jalan. Menurut gue ini adalah pekerjaan yang egois. Walaupun niatnya baik untuk masjid, tapi caranya tetap salah. Dengan mereka berdiri di tengah jalan, mereka tuh ngalangin jalan yang itu mengganggu aktivitas masyarakat.
Orang yang tadi mau berangkat kerja, mau sekolah, segala macam, itu jadi terhambat karena ada objek yang menghalangi di tengah jalan. Lagi pula kan yang lewat situ nggak semuanya muslim ya, dan nggak semuanya itu bisa nikmatin gitu. Tapi mereka kena imbas kemacetannya juga. Ini sebenarnya udah banyak loh orang yang hampir nabrak cuma karena menghindar orang-orang di tengah jalan ini. Menurut gue sebenarnya nggak salah minta sumbangan untuk masjid, tapi harusnya bisa dengan cara yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat satu video terkait dengan sikap Kang Deddy Mulyadi yang melarang meminta sumbangan di jalan-jalan raya dalam bentuk untuk membangun masjid, musola, atau mungkin yang lain. Ini satu gebrakan yang menurut saya luar biasa, meskipun ada beberapa elit, ya, beberapa orang yang mengatakan, kan ini sudah budaya kita bertahun-tahun. Oke, memang itu budaya sudah bertahun-tahun, tetapi budaya itu budaya yang tidak baik. Tidak baik. Kenapa? Karena meminta-minta sumbangan atas nama pembangunan masjid, pembangunan musola, untuk rumah yatim piatu dan sejenisnya, atau untuk sumbangan bencana alam, itu merupakan satu tindakan yang menurut saya tidak etis, tidak pantas, dan sekaligus tidak baik. Meskipun itu merupakan budaya, tapi harus kita tinggalkan sesuatu yang tidak baik. Ini sekali lagi menurut saya, dan juga menurut Kang Deddy Mulyadi. Saya kira hal semacam ini juga diamini, dibetulkan pula oleh banyak pihak. Masyarakat Indonesia juga sebagian besar akan setuju dengan pendapatnya Kang Deddy Mulyadi maupun saya, semacam itu. Karena apa? Karena kalau kita budayakan semacam ini dan tidak kita hapus, ini nanti bisa disalahgunakan. Banyak orang yang memang punya pekerjaan semacam itu, meminta-minta di jalan raya dengan dalih untuk pembangunan musola, masjid, atau mungkin membantu bencana alam dan seterusnya. Belum tentu semuanya itu nanti tersalurkan ke sana. Mungkin sebagian ya dikantongi oleh yang bersangkutan atau kelompoknya. Nah, ini kan satu hal yang menurut saya tidak bagus, kan? Kita sekarang harus membangun satu budaya yang elegan, budaya yang santun, yang baik. Kalau memang perlu satu bantuan donasi, itu ada caranya yang lebih elegan. Misalnya lewat rekening bank misalnya. Itu akan lebih bagus dan lebih transparan. Semua orang yang transfer ke nomor itu nanti sampai ke panitia. Itu. Nah, apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ini merupakan suatu terobosan. Seorang pemimpin yang sangat cerdas. Seorang pemimpin yang visioner. Karena ke depan bangsa kita ini tidak boleh semacam itu. Menggantungkan pada donasi, sumbangan di jalan-jalan raya yang semacam itu. Itu tidak baik dampaknya. Terutama untuk generasi-generasi muda yang nanti ke depan akan punya persepsi yang sangat negatif. Bahwa kita minta saja bisa hidup. Kita minta sumbangan saja bisa dapat uang dan lain sebagainya. Banyak hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa bangsa kita ini ke depan mestinya menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang pekerja, tidak suka dengan sumbangan-sumbangan. Termasuk, mohon maaf, pemerintah yang selama ini memberikan sumbangan dalam bentuk misalnya PKH dan lain sebagainya. Itu sebetulnya kurang mendidik. Akan lebih bagus kalau pemerintah bisa menyiapkan lapangan kerja bagi warganya. Jadi warga itu bisa bekerja, mendapatkan uang, dibelanjakan untuk keperluan keluarganya. Daripada kita setiap bulan memberikan dana 600-700 ribu per keluarga yang kurang mampu.
Nah, mengapa pemerintah sekarang ini memberikan semacam sumbangan PKH dan sejenisnya? Ya karena pemerintah gagal tidak bisa menciptakan lapangan kerja bagi warganya secara layak. Sehingga sebagai jaring pengaman sosial memberikan bantuan-bantuan tunai yang semacam itu. Yang sekali lagi menurut saya tidak baik untuk masa depan bangsa kita. Itu mendidik bangsa kita menjadi pemalas. Seharusnya pemerintah itu menyiapkan kailnya. Ya. Kemudian pemerintah biarkan masyarakat mencari ikannya sendiri. Artinya pemerintah bersiap untuk menyediakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Kemudian warga atau masyarakat bekerja mendapatkan penghasilan. Itu lebih baik dan terhormat. Kedepan bangsa kita akan menjadi mandiri dan sekaligus punya harga diri. Ya, jadi maaf sekali lagi saya katakan apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi melarang warga meminta-minta sumbangan di jalan raya dalam upaya untuk sumbangan ini dan itu, menurut saya sudah sangat bagus, meskipun ada beberapa pihak yang merasa agak ya tersengat gitu ya. Tapi ke depan kalau itu betul bisa direalisirkan, maka itu sesuatu hal yang sangat bagus. Mendidik bangsa kita itu bangsa yang mandiri, bangsa yang punya harga diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.